Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar nih teman-teman? Terima kasih kepada kalian yang masih selalu setia menemani saya dan mendukung saya di channel ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang arti dari kata tertidur, menjalani hidup dalam keadaan tertidur. Untuk dapat menikmati hidup, hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah menjadi sadar. Karena inti dari kepemimpinan adalah kesadaran. Inti dari spiritualitas juga adalah kesadaran. Banyak orang yang menjalani hidup ini dalam keadaan tertidur. Mereka lahir, tumbuh, menikah, membesarkan anak, mencari nafkah, dan akhirnya meninggal dalam keadaan tertidur. Analoginya adalah kamu seperti orang yang terkena hipnotis. Kamu tahu tempat di mana menyimpan uang, dan kamu pun tahu persis PIN kamu. Dan kamu pun menyerahkan uang kamu kepada orang yang tidak kamu kenal. Kamu tahu, tapi kamu tidak sadar. Kamu bergerak seperti robot-robot yang dikendalikan oleh orang lain, lingkungan, jabatan, uang, dan harta benda. Pengertian menyadari itu amatlah berbeda daripada mengetahui. Contoh, kamu tahu bahwa berolahraga itu penting untuk kesehatan, tapi kamu tidak juga melakukannya. Kamu tahu memperjualbelikan jabatan itu salah, tapi kamu menikmatinya. Dan tahu bahwa berselingkuh itu dapat merusak rumah tangga, tapi kamu tidak tahan dengan godaan. Itulah contoh. Kamu tahu, tapi kamu tidak sadar. Ada dua hal yang bisa membuat orang menjadi terbangun dan sadar. Yang pertama, peristiwa-peristiwa pahit dan musibah. Musibah sebenarnya adalah rahmat yang terselubung, karena dapat membuat kita menjadi terbangun dan tersadar. Kamu baru sadar kalau kesehatan itu penting ketika kamu sudah sakit. Kamu baru sadar bahwa berolahraga itu penting ketika kadar kolesterolmu sudah naik ke tingkat yang mengkhawatirkan. Kamu baru sadar nikmatnya bekerja ketika kamu sudah di PHK. Seorang wanita karir baru menyadari bahwa keluarga lain jauh lebih penting ketika anaknya sudah terkena narkoba. Seorang supir taksi pernah bercerita, dia baru menyadari bahayanya berjudi ketika hartanya sudah habis. Kematian mungkin salah satu stimulus terbesar yang mampu menyentakkan kita. Banyak tokoh terkenal yang meninggal begitu saja. Mereka sedang sibuk memperjualbelikan kekuasaan, saling menjegal, berjuang untuk meraih jabatan, lalu tiba-tiba saja meninggal. Bayangkan ketika kamu sedang di bioskop, sedang menonton sebuah film, pertunjukan sedang berlangsung seru, lalu ketika tiba-tiba listrik padam, lalu petugas bioskop berkata, silakan kalian pulang, pertunjukan sudah selesai. Kalian pasti protes dan bahkan siap untuk menunggu sampai listrik kembali menyala. Tapi petugas bioskop tetap tegas dan berkata bahwa listrik tidak akan menyala kembali dan pertunjukan sudah usai. Itulah analogi sederhana dari kematian.
kematian orang yang kita kenal, apalagi kerabat dekat kita, sering menyentakkan kita pada arti hidup ini. Kematian menyadarkan kita betapa singkatnya hidup ini, betapa seringnya kita meributkan hal-hal yang sepele, dan betapa bodohnya kita menimbun kekayaan yang tidak sempat kita nikmati. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari filsuf Prancis yang mengatakan, kita bukanlah manusia yang mengalami pengalaman spiritual, tapi adalah makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusiawi. Manusia bukanlah makhluk bumi, tapi makhluk langit. Kita adalah makhluk spiritual yang kebetulan menempati rumah kita di bumi. Tubuh kita sebenarnya hanyalah rumah sementara bagi jiwa kita. Itu diperlukan karena merupakan salah satu syarat untuk bisa hidup di dunia ini. Tetapi lama-kelamaan tubuh ini akan rusak dan tidak akan dapat digunakan lagi. Pada saat itulah jiwa kita akan meninggalkan rumah dan mencari rumah yang lebih layak. Keadaan seperti ini kita sebut dengan meninggal dunia. Ini bukan berarti mati, karena jiwa tidak pernah mati. Yang mati adalah tubuh kita atau rumah kita. Coba kita resapi dalam-dalam kata-kata tersebut. Badan kita akan mati, tetapi jiwa kita akan tetap hidup. Kalau kita menyadari ini, kita tidak akan hidup menjadi manusia yang serakah. Dan jika kita sudah memenuhi kebutuhan dasar kita, maka itu akan menjadi cukup bagi kita. Buat apa sibuk mengumpulkan kekayaan? Apalagi dengan menyalahgunakan jabatan, kalau hasilnya tidak dapat kita nikmati selama-lamanya. Jangan merusak jiwa Anda dengan berlaku curang, apalagi korupsi. Karena jiwa ini adalah milik kita dan akan tetap abadi. Lantas, apakah kita perlu mengalami peristiwa-peristiwa pahit tersebut untuk bisa menyadari? Jawabannya adalah ya. Tapi jika itu terlalu mahal, masih ada cara yang kedua. Dan itu lebih mudah, yaitu belajarlah mendengarkan. Dengarlah dan belajarlah dari pengalaman orang lain. Bukalah mata dan hati untuk mengerti. Dengarkan dan tanyakan semua pikiran-pikiran paradigma kamu. Sayang, banyak orang yang mendengarkan hanya semata-mata untuk memperkuat pendapat mereka sendiri, bukannya untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang mungkin bertentangan dengan pendapat mereka yang sebelumnya. Orang yang seperti itu masih tertidur dan belum sepenuhnya bangun. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang masih setia menyimak isi video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.